Halo, kembali lagi ke YouTube channel gue MAP18 Junior. Dan hari ini gue akan tayang lagi pastinya. Dan hari ini gue akan menjelaskan dan mereview suatu benda lagi, yaitu yang bernama Sony Handycam CX550 pastinya. Terima kasih yang sudah menonton pada penggemar dan subscriber dari MAP18 Junior. Dan hari ini gue akan langsung mereview bendanya. Oke, check this out. Sony Handycam HDR CX550 adalah camcorder high definition yang mampu meredam pada resolusi 19,20 kali 1080. Kenapa hari ini gue ngebahas daripada Sony Handycam CX550? Karena gue pernah memakainya pada saat gue kuliah, dan itu barang yang sangat ingin gue pernah pakai juga ya. Pada saat gue bikin suatu video kepada teman-teman gue di anak-anak broadcast pada saat itu tentang istilahnya tentang film pendek atau menceritakan dengan karakter building tentang kepribadian seseorang. Gue lanjutin lagi ya. Dalam format DHFCD, produk ini dilengkapi dengan 10 kali lensa optikal 200M dan 64 GB ya. Internal memorinya itu sangat gede, sangat besar, yaitu 5,1 channel. Xenon Zoo-nya minimalnya itu adalah 64 GB. Internal memorinya 5,1. Channel Xenon Sound-nya yaitu GPS bawaan dan 3,5 inci. Cukup banyak ya, atau cukup gede. LCD touch-nya itu sangat screen ya. Produk ini dapat merekam video high definition via 4,5 megapiksel. Cukup besar kalau bagi gua ya, itu ya. 11,28 inci sensor. Kalau yang mengerti aja ini ya, kalau yang suka ya daripada Handycam, sensornya yaitu adalah Sony Exmor CMOS. Video yang direkam dalam format AFC HD ini memiliki baterai yang maksimum hingga cukup besar, yaitu 24 megapiksel ya. Frame rate-nya ini tertinggi yang didukung oleh format ini adalah format ini. Kualitas video yang dihasilkan pun sangat yaitu sangat tajam ya, sesuai dengan performanya sebagai produk high end Sony. Warna yang dihasilkan dalam ataupun luar ruangan ya, serta dalam cahaya yang sangat redup. Jadi kalau misalnya kalian yang ada misalnya sedang merekam itu di dalam suatu rumah ya, sedang merekam suatu hal-hal gaib atau mistis, itu bisa juga direkam dengan cukup bagus ya, tidak jelek, rekamannya juga bagus, dan bokeh punya juga bagus. Sony Handycam HDR CX550E ini tidak memiliki cahaya video. Memang dia tidak memiliki cahaya video atau lightingnya, tidak ada memiliki lighting. Dan produk ini dilengkapi dengan infrared. Jadi dia mempunyai infrared, yaitu untuk mode malamnya. Tidak memiliki cahaya kayak handphone itu, kayak yang ada di cahayanya gitu. Tapi dia mempunyai infrared, jadi kelihatan lebih jelas kalau infrared ya guys. Camcorder ini dapat mengambil gambar dalam format 12 megapiksel ataupun 8 megapiksel. Sembari harus melakukan proses perekaman film, Sony Handycam HDR CX550F juga menawarkan fitur-fitur deteksi wajah ya. Yang punya fitur deteksi wajah seperti kalau kita membuka suatu file yang ada di dalam file di Handycam itu sendiri ya, dia memiliki screening wajah. Jadi kalau misalnya yang biasanya membuka itu, kalau dia tidak memakai wajahnya, dia tidak bisa masuk dan membuka video-video yang sudah direkam di dalam Handycam itu sendiri. Smile shutter yang secara otomatis mengambil gambar seketika seseorang tersenyum ya, jadi harus senyum. Hasil foto
Hasil fotonya yang dihasilkan pun cukup tajam, meskipun pada bagian kesempatan itu terdapat sedikit noisy flash ya. Bawaan yang dimilikinya juga membantu mempertajam suatu gambar pada saat situasi sangat-sangat redup atau yang saya tadi gue bilang sangat-sangat gelap. Salah satu keunggulan dari Sony Handycam ini sendiri, HDR CX550, adalah layar LCD cerah yang cukup besar dengan ukuran 3,5 inci dengan dilengkapi fungsi touchscreen. Dan tadi sudah gue bilang kepada kalian semua, dia memiliki fungsi touchscreen, jadi tidak ada yang namanya tombol-tombol yang kayak Handycam zaman dulu ya. Disebabkan dengan ini sendiri cukup responsif, namun sayangnya desain menunya kurang sangat fungsional, membuat pemakaiannya jadi kurang sempurna. Kalau dari gua yang gua kasih tahu kepada kalian semua ini review untuk Sony Handycam CX550 ini, dia itu ergonomis ya, maksudnya dari segi bentuk dan segi barangnya itu sendiri lebih simple, lebih gampang. Tali perekatnya untuk merekam videonya itu juga cukup nyaman ya kalau untuk kita pakai. Kepada kalian yang suka merekam video jejak digital ataupun sedang merekam yang ada di dalam rumah pada saat tidak ada cahaya ataupun malam hari. Jadi infrared merahnya itu berfungsi untuk melengkapi daripada ketidakcahayaan yang ada di dalam